menghalangi, terus Rockmanuli itu masuk dari sisi belakang tanpa ada pengawalan, itu salah strategi lah. Cuman kalau yang babak kedua, ball possession-nya sih agak kalah dibanding Fioren, karena Fioren lebih dominan di lini tengah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertonatu, Midisio, ngobrol asik. Ini kita kedatangan narasumber baru lagi nih. Pokoknya Mide sekarang baru datangin narasumber dari yang kemarin-kemarin baru. Terus dengan siapa saya berbicara? Nama gua? Iya. Kenalin nama gua Satria. Satria. Ntar tim editing tolong IG-nya di tag. Punya IG kan lo? Ada. Oh ya, ntar di tag aja IG-nya. Buat Bang Satria nih, tadi pertandingan babak pertama. Menurut Bang Satria gimana? Kalau pertandingan babak pertama tadi ya, tadi mulai babak pertama gue lihat serangan Milan udah oke. Dari sisi sayap tengah, Calhanoglu tadi agak main dari sayap, terus Saelemaekers juga masuk dari kanan oke, Dias masuk dari sisi tengah. Memang dari absennya Zlatan Ibrahimovic ya, itu ada sedikit titik lemah di target man-nya ya. Berarti berpengaruh juga nih Ibrahimovic gitu ya, kan? masih pengaruh besar sekali. Sampai saat ini masih berpengaruh besar. Dan ini Il Capitano udah main, terus dia bikin gol. Kan kemarin sempat dihujat tuh. Menurut Bang Tat sendiri, performa di babak pertamanya Il Capitano itu gimana? Gue rasa performanya Il Capitano Alessio Romagnoli itu cukup bagus ya. Tadi ada sedikit teknik kayak pas tendangan sudut tadi itu dari umpan dari Calhanoglu dari pojok corner, terus Casey sebagai target tapi dia untuk menghalangi, terus Rockmanuli itu masuk dari sisi belakang tanpa ada pengawalan, itu salah strategi yang gue bilang ciamik untuk berarti buat para netizen nih, netizennya Milan udah nggak bisa ngeceng-ngecengin Il Capitano lagi dong, karena secara tidak langsung dia udah mulai menunjukkan performa terbaiknya lagi nih. Terus tadi kan ada 2 penalti, si Casey yang satu masuk, yang satu enggak. Kenapa yang satu itu nggak bisa masuk? Menurut Bang Tat gimana? Iya, makanya tak dulu Pak. Kan ini kan dia. Ya, tadi mungkin untuk babak gol penalti keduanya Frankesi ya. Itu yang sudah agak kurang sedikit beruntung nih, karena kan tadi agak sedikit pending protesnya para pemain Fiorentina untuk penalti kedua itu ya. Jadi ada gangguan. Ada gangguan sedikit, itu ada sedikit ya kalau kita bilang mah mental lah ya, mental di penalti. Berarti mentalnya masih kurang gitu. Sama kayak Ibra berarti ya, nggak boleh digangguin kalau nendang penalti. Oh, mungkin. Dan buat para viewers nih, studio gue emang belum jadi-jadi juga ya. Tim, studio kapan jadinya studio? Tahun depan tuh, ingetin aja Januari tahun depan nih, karena kita sekarang lagi nggak ada namanya nih. Ini kita lagi di Uncle Joe Coffee Shop, tempat nobar baru kita nih, di tempatnya RTM Kelapa 2 ya, kami satu RTM Kelapa 2 RTM Kelapa 2 nih. Kita kedatangan Bang Tat juga sebagai narasumber nih, baru mau. Nah, buat para viewers nih, buat kalian-kalian yang bingung ngabisin waktunya di mana, bingung mau tempat ngopi di mana, tempat ngobrol, tempat curhat, bahkan tempat kerja pun bisa di sini. Tempatnya asik, tempatnya adem, tempatnya pokoknya makanannya, minumannya itu yang hit anak muda zaman sekarang banget lah. Berbagai macam kopi juga ada, pokoknya datang aja ke Uncle Joe Coffee Shop. Bisa add IG-nya juga Uncle Joe Coffee Shop. Dan buat para viewers yang mau ngikutin kegiatan Mide, nanti bakalan minggu depan ya kita donor ya? Ya, minggu depan kita donor ya? Ya, donor. Nah, tanggal 6 kita bakalan ada donor Bang Sat.
Insya Allah. Nah, Bangsat pernah donor gak? Hah? Sering. Sering. Nah, ini buat motivasi aja nih buat para viewers nih. Oh iya. Bangsat, kira-kira yang masih takut untuk jarum suntiknya donor, apa kata menurut Bangsat? Motivasi aja biar mereka pada berani. Jadi buat teman-teman media channel ya, untuk donor darah itu sebenarnya ini. Ada suatu kejadian, ibaratnya darah itu adalah suatu kayak kehidupan ya. Karena masa pandemi ini bank darah di PMI sendiri agak sedikit berkurang. Nah itu jadi untuk teman-teman media ini nggak usah takut sama jarum. Toh kita juga mau rapid test, mau vaksin, nanti juga kena jarum juga. Ya kan? Berarti secara tidak langsung Bangsat udah meyakinkan lah ya. Tuh buat para viewers jangan takut-takut buat donor darah, dan kalau misalnya besok mau datang ikutin aja IG-nya Milanisti Depok di Milanisti Depok _ 2 kali atau Facebooknya Milanisti Depok Calcio. Nah sebelumnya ini kan gue baru mesen makan nih, ya gue mau makan dulu, gue mau minum dulu ya Bangsat ya, kita mau minum dulu nih. Iya, nah tuh ada pink, ada biru, gimana kurang mewahnya Uncle Joe Coffee Shop. Udah buat kalian nih, pantengin terus aja YouTube-nya kita, nanti bakalan ada review-review selanjutnya. Oke, balik lagi syuting nih. Selesai babak kedua, kita bakalan tanya-tanya yang biasa ada di balik layarnya Mide Channel. Sutradara, editor, produser, prosedur, pokoknya dia semua. Itu yang megang siapa? Ntar yang ngedit siapa? Kalau ini kita dapat kameramen magang. Lumayan, kalau bayar dia kita bisa ngabisin budget jutaan, kalau dia masih ratusan ribu. Enggak, dia juga bro. Rokok juga mau dia. Oh, dia juga. Filter setengah. Nah, kita belum kenali nih. Kita bicara dengan siapa nih? Halo, gua Babe Max. Asik. Ntar editing coba Oh, kalau di tag Instagram. Iya, Instagram. Babe Gons. Anjay. Ntar di tag giginya. Dan buat yang para jomblowati nih kebetulan Ya, akun iya. kita juga lagi jomblo nih. Nih yang ada ownernya Uncle Joe Coffee Shop, Bang, kita tanya sini Bang. Sekalian aja sini namanya. Kenapa namanya Uncle Joe Coffee Shop, Bang? Kalau nama dari Uncle Joe-nya ikutin dari pusatnya sih. Soalnya kita jatuhnya franchise. Oh, berarti ada pusatnya lagi. Pusatnya di mana, Bang? Pusatnya di Jakarta Pusat. Enggak. Oh. Nah, berarti bener nih yang punyanya. Jadi kalau misalnya buat para viewersnya media nih Bang mau nongkrong di sini, alamatnya di mana Bang? Alamatnya di Jalan RTM nomor 30. Nah tuh buat para viewers. Abang namanya siapa? Ibrahim. Ibrahim Dias. Makasih Bang. Ntar gua ajak teman-teman gua kesini Bang. Nih kita balik lagi. Alright. Buat Bang Nexus nih. Yap. Kira-kira pertandingan tadi kekurangannya masih di mana? Babak kedua ya. Ya Babak pokoknya kedua. keseluruhan lah. Keseluruhan kalau babak pertama kalau dilihat kekurangannya nggak ada karena cukup dominan. Cuman kalau yang babak kedua ball possession-nya sih agak kalah dibanding Fioren. Karena Fioren lebih dominan di lini tengah. Mungkin lini tengahnya Milan ya. Sekelas Tonali masih agak kaku mainnya bareng Messi, mungkin minder dia atau gimana gitu kan. Jadi lebih dominan Fiorentina sih. Lebih dominan Fiorentina. Nah, kebetulan juga nih kita nendang sampai 17 nih syutingnya. Iya. Tapi yang on target cuma 4.
Itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan 2 babak, 17 shoot, tapi cuma yang on target cuma 4. Berarti yang gol 2. Nah, yang shootan 2 lagi berarti kan yang satu penaltinya, berarti yang satu lagi kan sisa 1. Nah, kenapa itu bisa kayak gitu dia? yang satunya kelihatan nggak kelihatan ke VAR kayaknya. Jadi itu sebenarnya harusnya masuk. Harusnya masuk. Oh, gitu. Tapi nyatanya kan nggak masuk. Coba Pan yang nanya Pan. Iya. Berat lo kayaknya nanya gua udah. Jadi kalau Milan ini kekurangannya di mana nih? Kok nanya kekurangan lagi tadi udah. Kekurangan di lini tengahnya. Oh ya. Di lini tengahnya. Milan kehilangan sosok pengatur serangan sih kalau sekarang gue lihat. Karena mungkin terlalu berharap besar sama Tonali. Milan berharap Tonali bisa mempunyai kualitas kayak Pirlo, tapi mungkin karena masih baru jadi masih meraba-raba permainan, masih nyari. Juga gitu. Ya, jadi intinya butuh itu sih dan butuh backup buat Hakan Calhanoglu sih. Jadi nggak sendirian juga dia di lini tengah buat ngatur serangan Milan. Itu aja sih. Buat para pemain mudanya nih kayak Di terus Brahim Diaz yang tadi sempat main tuh ya kan. Ya. Biasanya kan kalau Brahim Diaz itu main kan di babak kedua pertengahan. Ya. Nah, tadi kan starter kan Brahim Diaz. Starter. Nah, menurut Bang Mexes sendiri nih, kira-kira udah pantas belum Brahim Diaz sebagai starter? Ya, Brahim Diaz itu main karena kekurangan sayap ya, karena biasanya ada Leao yang di sayap kiri. Cuman memang tadi nggak ada, cukup dipaksakan Brahim main di sayap kiri, tapi malah lebih ke tengah sih mainnya. Sebenarnya kalau gue lebih senang Brahim Diaz main di sayap kiri karena dia punya speed, punya skill yang cukup baik dari tim lamanya gue lihat. Tim lamanya emang apa? Tim lamanya itu yang di Spanyol tuh. Mana? Boleh disebut nggak sih? Boleh sebut ya? Nggak apa-apa, Boleh. sebut aja. Ya Real Madrid lah gitu. Oh, Real Madrid. Dan sempat dari Manchester City juga. Dan itu emang punya speed sama skill yang cukup baik kalau buat di sayap. Cuman kalau di Milan sih tadi lebih di tengah. Tapi rajin juga sih tadi pas. Rajin. Cuma tadi nggak maksimal sih mainnya. Kontribusinya nggak terlalu maksimal. Tapi kalau rajin doang sih nggak cukup ya Bang Ucai. Oh iya, rajinnya nggak cukup. Dia rajin. Iya, rajin bohong. Nah ya, buat Bang Max lagi nih, match of the match-nya tadi itu si Alexis Saelemaekers. Kenapa buat Bang, kenapa bisa dia kan, sedangkan kan dia nggak bikin gol? Ya, karena perannya dia di sayap kanan cukup maksimal banget untuk yang pertandingan kali ini. Mungkin karena kemarin pada saat Europa League dia kan nggak main, dan mungkin punya jam istirahat yang cukup baik, jadi stamina-nya lumayan bagus. Jadi tadi main kalau gue bilang keren sih, karena penalti juga dia nyungsep. Oh, gara-gara dia penalti nyungsep. Berarti secara tidak langsung Bang Max udah ya itu menurut gue ya, setuju lah ya Alexis Saelemaekers. Padahal dia baru selesai cedera loh. Iya benar. Tapi dia bisa kasih hasil maksimal dan membuktikan kalau dia layak di sayap kanan. Pertahanannya Milan yang Il Capitano sempat dihujat. Romagnoli hari ini keren mainnya. Nah, keren. Ya nabo ya. Keren Romagnoli hari ini Il Capitano. Berarti buat mulut netizen. Nah, salam cuit dari Romagnoli. Berarti Bang Max udah mulai percaya lagi nih KR sama Romagnoli. Oh, gue dari awal selalu respect sama Romagnoli. Jadi wajar sih dia bikin miss 2 pertandingan terakhir. Ngerokok ya? Wajar sih. Lu ngerokok gol? Enggak. Sejak kapan? Oh iya, kebalik lagi. Kebalik bro. Jadi sih hal wajar sih kalau namanya pemain sekelas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pun pernah bikin kesalahan gitu. Jadi buat gua sih Romagnoli kemarin bikin blunder ya nggak masalah juga gitu, biasa lah gitu kan. Cuman tadi keren. Dan lu lihat golnya kan? Golnya juga. Berarti buat Bang Max nih. Jadi naik gaji lah. Romagnoli naik gaji. Berarti Bang Max ada sindiran kan nih buat para netizen yang Milan yang kemarin sempat mengecap Romagnoli udah mulai tua lah, permainannya apalah. Jadi kalau buat netizen yang sempat ngebully Romagnoli sih, buat gua miris karena apa? Kalau lu cinta Milan nggak perlu lu bully, harus lu kasih motivasi. Nggak perlu dihujat bro. Tepuk tangan dong ya? Tepuk tangan dong. Boleh nemu tuh kata-kata tadi. Dan buat Bang Max sendiri nih, secinta apa sih Bang Max sama Mide? Sama Mide nggak cinta-cinta banget sih sebenarnya, tapi gue pengen loyal di sini. Anjay. Kenapa Bang? Kenapa Bang Max bisa pengen loyal di sini? Sedangkan kan kayak Mide kan nggak ngasilin apa-apa buat Bang Max juga kan? Nggak, gue nggak perlu hasil di sini, rezeki gue dari tempat lain.
Dan ini komunitas pertama gue yang bener-bener gue mau masuk di sini. Padahal gue orang Jakarta Oh, iya dengerin. Tapi rumah lu kan gede. Iya. Itu dia KTP gue Jakarta. Jakarta. Kita beda gubernur. Tuh, dengerin buat para viewers nih yang mau tahu kegiatan media selanjutnya, yang mau tahu pokoknya apapun yang dilakukan Mide, jangan lupa add IG-nya Mide di mana Bang Mek? Ya pasti tahu lah, kan gue biasa ngedit. Milanisti Depok _2 kali. Facebooknya? Milanisti Depok Calcio. Instagram editornya Mas Bob. Oke, pokoknya cari aja bomnya ada 4. Editor kali ini gue hire agak gagap jadi bob. Iya. Tapi keren editnya ntar lo Tapi lihat ini hasilnya. ya, yang mungkin para viewers juga agak bingung nih. Kenapa gue berdua? Kan gue biasanya berdua sama yang rambutnya kayak Kangen Ben. Nah sekarang kan udah agak gondrong. Kalian coba kenalin dulu. Nama lu siapa? Dan tadi lu mau ngapain di sini? Pansos. Oh, dia YouTuber sebenarnya, dia mau naikin ini aneh subscribernya sebenarnya di sini. Biarinlah kita kasih lah. Pemula Pak. Kita kasih lah, nggak apa-apa lah. Subscribe saya baru. Biasanya gue kalau dia gue edit gue potong nih. Keras bener. berarti kegiatan kita selanjutnya ada apa Bang Mek? Nextnya buat minggu depan, insya Allah kalau lancar, malam minggunya kita futsal lagi, hari minggunya donor darah. Bang Mek mau ikut tuh? Biasa rapid kan? Oh iya, gue besok rapid untuk ke-9 kalinya. Nah tuh udah. Tapi kalau donor, nanti ya. Disiapkan mentalnya dulu, karena lebih banyak diambilnya. Kalau rapid kan dikit itu segitu. belum berani ternyata. Lu takut sama jarum? Enggak, rapid 9 kali udah. Enggak, gua mau nanya, lu takut sama jarum? Enggak, diambilnya kebanyakan darah gua. Insya Allah mudah-mudahan. Nih, tar dulu nih, buat kalian kan para perokok nih. Coba, Pan, korek lu mana, Pan? Oh, korek gua tadi hilang. Nah, ini nggak punya korek. Nah, ini Ini kan, main aja. nih kan korek-korek kayak gini kan bisa kalian dapatkan di warung-warung nih. Iya, kan? iya. Harganya cuma berapa sih? 3.000 ya? 2,5. 2.500. Nah, gue punya korek nih. Ada logo Mide-nya. Kalau lu punya korek yang kayak gini tapi lu takut hilang, bisa di custom di temen gua. Ntar di add ya, di tag ya IG-nya ya. Ntar pokoknya nih, ini harganya murah, cuma 15.000, bisa pakai foto keluarga, bisa pakai foto keluarga. Nah, tadi kan lu gitu, pokoknya bisa pakai foto pacar lah, pokoknya sampai korek lu nggak hilang nih bisa. Berapa itu berapa? 15.000. Tadi dia 12.000. Di ke dia 5. Oh, iya, buat 3.000. gua. Masuk Ya kan kas ya, gua- masuk kas Iya ya. gitu Masuk kas. maksudnya mah. Ya Sam. Susah. Tuh Ya, dagang lagi harganya belum. Dan buat Bang Mek nih, terima kasih. Dan Oke. secara tidak Akhirnya gua langsung masuk kita juga di frame. Milan udah peringkat berapa sih Milan? Oh, pucuk. Masih Hujan-hujan di gitu kan, makin Sekarang dingin nih pucuk. Tidak selisih poinnya 5. sama dari kontrakan tuh, dari kontrakan tuh 5 poin. Berarti di peringkat keduanya Tim biru. oh Itu merah apa biru. sih namanya? Tim biru. Nama timnya, Hah? nama klubnya. Merda. Dan buat para viewers nih, bukannya gua nggak cinta, bukannya gua nggak sayang. Nih, rating gua udah. Berarti buat para viewers nih, gua juga terima kasih buat Bang Ervan yang udah nyempetin dateng, walaupun jadi co-host magang lagi. Buat Bang Mek yang udah Alright, thank you. datang. Terima kasih buat yang para udah dateng, dan juga jangan lupa diapain? Di like, subscribe, and share, dan jangan lupa komen. Pokoknya kalau kalian punya ide apapun itu tuangin aja di komennya. Media harus bikin apa, tuangin. Kalau perlu ngeprank, nanti kita bakalan ngeprank. Oke. Dan sekian dari gua, dari Bang Mek dan dari Bang Ervan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media show Ngobrol asik Tanpa musik.